Jumpa dengan saya, Dr. Sarif, konsultan dermatologi kosmetik, praktisi kesehatan kulit dan kelamin. Saya ingin berbagi ilmu yang saya tahu, mungkin berguna dengan maksud untuk edukasi masyarakat umum yang pengguna maupun peminat. Episode awal ini adalah membahas menuju kulit sehat dan cantik. Untuk menuju kulit yang cantik harus melalui kulit yang sehat. Jadi saya yakin Anda semua tahu kulit adalah organ tubuh terluar, bungkus dari semua alat dalam tubuh, jantung, paru-paru, liver, usus, ginjal, dan lain-lainnya, agar tetap berada di dalam badan kita. Tapi mungkin Anda belum tahu bahwa kulit adalah organ terbesar. Beratnya kira-kira 15% dari berat badan. Luasnya kira-kira 1,5 meter persegi. Dan kalau kita beratnya 60 kg, berat kulit kita adalah sekitar 7,5 kg. Dan kulit yang berat itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan sel paling atas, epidermis, lapisan jaringan ikat di tengahnya, dan lapisan subdermis yang berisi sel-sel lemak. Jadi selain fungsi pertama yang jadi bungkus proteksi dari alat-alat dalam, namun mungkin Anda tidak tahu bahwa kulit kita punya fungsi lain. Yang kedua adalah fungsi sebagai organ produksi. Meskipun kecil, vitamin D dari provitamin D bisa diproduksi oleh kulit meskipun sangat kecil dan perlu ditambah dari luar. Kemudian fungsi ketiga, kulit adalah juga tempat keluar sampah metabolit, garam, elektrolit, cairan, sisa dari mikroorganisme di dalam. Dan dengan cara itu juga maka kulit adalah juga merupakan alat termoregulasi. Jadi kelenjar keringat kita kalau panas itu biasanya mengeluarkan keringat. Dan penguapan keringat di permukaan kulit menyebabkan suhu badan kita bisa menurun. Itu yang ketiga. Dan mungkin juga Anda memerlukan perlu tambahan bahwa kulit juga bisa untuk membuat kulit lebih berminyak atau punya minyak permukaan kulit dari kelenjar minyak kulit itu. Apa gunanya? Agar kulit tidak kering. Karena kulit yang kering merupakan kelainan atau kerusakan pada kulit nanti selanjutnya. Fungsi kulit yang lain, yang kelima, kulit punya ujung-ujung saraf, peraba atau sensoris, rasa sakit, juga rasa tekanan. Sehingga dengan demikian kulit bisa bereaksi keras utama atau pertama bila ada rangsang yang membuat kulit atau tubuh kita cedera. Misalnya kalau ada tusukan, maka kulit akan bereaksi cepat untuk mengirimkan rangsang sakit itu ke otak, sehingga badan kita bisa dengan kemudian membela diri dari tusukan tersebut. Fungsi yang keenam, kulit itu punya celah sebenarnya dari susunan sel di atas kulit kita. Celah-celahnya tentu mikro ya, mungkin malah sangat kecil sekali, tapi ada. Dan di samping lubang yang sudah ada, yaitu lubang-lubang kelenjar keringat dan lubang kelenjar minyak. Dan celah itu menyebabkan kulit bisa menyerap zat kimia dari luar yang ditempelkan ke kulit untuk masuk ke dalam lapisan di bawah kulit kita karena adanya absorpsi dari zat-zat tersebut. Jadi kalau zaman dulu
kosmetik dianggap tidak akan berbahaya kepada kulit, tidak diabsorpsi. Tapi pada pertengahan abad yang lalu diketahui bahwa ternyata absorpsi dari kosmetik juga cukup besar dengan syarat-syarat tertentu, mungkin tentunya butir-butirnya harus kecil, lebih kecil dari celah tersebut, dan tentu saja yang demikian kecil mungkin adalah lebih banyak cairan daripada yang padat-padat seperti bedak. Jadi ini punya kesempatan untuk menyebabkan terjadinya efek samping dari kosmetik ataupun zat apapun yang ditempelkan ke kulit. Kemudian yang ketujuh, punya otot kecil di samping rambut kita sehingga kulit bisa merinding atau memperlihatkan rasa takut. Di samping juga ada otot-otot di bawah kulit yang menyebabkan kulit mengkerut atau melebar atau mengundur bila ada sesuatu, umpamanya kita lagi senang atau kita lagi sedih, sehingga terlihatlah wajah kita akan wajah sakit, wajah senang ataupun wajah sakit. Yang kedelapan, kulit tentunya punya kemampuan untuk membuat zat warna yang disebut melanin dari sel-sel di bawah di permukaan atas kulit, sel melanosit namanya. Dan tentu saja ini menyebabkan kulit itu bisa berwarna hitam, bercoklat ataupun putih. Nah, bagi kita yang di pertengahan tentunya warnanya jadi sawo matang seperti itu. Dan yang terakhir tentunya bahwa kulit itu punya kemampuan untuk memproduksi kulit sendiri. Tapi tidak seperti ular yang suatu saat kemudian diam dan membuang selapisan kulit di luarnya dengan diganti kulit baru. Tapi sedikit demi sedikit akan berubah, membuat sel baru di atas diganti dengan sel yang lebih baru di bawah. Sel yang tua di atas dengan sel yang lebih muda dari bawah. Dan proses itu disebut dengan keratinisasi, merubah atau membuat kulit baru, keratin baru di atas. Dan itu berlangsung setiap sel dari bawah ke atas itu kira-kira 2-3 minggu. Tapi tidak seperti ular, tidak terlihat oleh kita karena sedikit demi sedikit. Dan kemudian kita sampai kepada bagaimana tanda kulit kita sehat atau tidak sehat. Kulit sehat sebenarnya bisa dilihat dari tanda fisik kulit dari luar maupun dari fungsi-fungsi kulit yang ada. Yang pertama, tanda fisik kulit yang kita bisa lihat yaitu kulit kita adalah jaringan yang keras dan kenyang. Jadi kalau kita pegang itu tidak seperti tulang yang keras, tapi tidak seperti kapas yang lembut sekali. Sehingga kalau kita pegang terasanya seperti itu. Kemudian kita bisa cubit karena kulit kita punya elastisitas yang adanya di bawah di lapisan dermis, di bagian tengah dari kulit. Dan itu menunjukkan kalau kita cubit itu segera kembali kepada asalnya, artinya tidak terlihat cubitan secara lama, maka fungsi elastisitasnya akan masih baik. Kemudian fungsi yang kedua, yang lain adalah bahwa kita lihat bahwa kontinuitas warna kulit itu harus seragam. Karena kalau seragam berarti fungsi dari pewarnaan kulit masih bagus. Demikian juga kelembaban. Kelembaban masih bisa diraba bahwa ada semacam cairan atau keringat seperti keringat atau minyak di atas permukaan kulit. Kemudian tanda yang lain yaitu fungsi kulit yang tadi saya katakan. Apakah masih kita berkeringat dengan baik? Ataukah kita masih berminyak dengan baik? Apakah kita masih bereaksi terhadap reaksi trauma dari luar dan sebagainya? Dan itu bisa kita lakukan tidak dengan susah payah. Apakah semua kulit sehat manusia itu sama? Tidak sama. Tergantung berbagai faktor.
mungkin Anda tidak tahu bahwa, atau mungkin sudah tahu lah, bahwa genetik dan ras kita sebagai manusia itu berbeda satu dengan lainnya. Ras dulu, ras dari berbagai manusia di bumi juga sudah berbeda. Ada yang kuning, berkulit kulit kuning itu agak halus, kemudian kulit hitam itu agak kasar, kemudian kulit yang putih seperti orang Eropa, orang Barat itu gampang terbakar dan sebagainya. Sehingga kita dari jauh sudah bisa melihat kesehatan kulit dari orang-orang tersebut tidak sama tentunya. Karena dari warna saja sudah berbeda, dari halus kasarnya berbeda dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya umur. Kulit sehat bayi jauh berbeda dari kulit orang tua, tentunya juga berbeda dari anak atau dari remaja, masa remaja kita kulitnya lain. Dan orang dewasa atau dewasa tua atau tua sekali itu berbeda sama sekali. Yang lain adalah gender. Laki-laki dan wanita akibat hormon yang diproduksi di dalam tubuhnya menyebabkan kulit perempuan jauh lebih halus dari kulit laki-laki. Dan tentunya ini akan kita bisa lihat dari luar tanpa melihat wajahnya pun barangkali kita bisa tahu ini kulit perempuan, ini kulit laki-laki. Kemudian kehamilan menyebabkan kulit kita agak berubah. Kulit wanita yang hamil berubah karena kadar hormonal tertentu akan meningkat di sana. Dan kebanyakan nih ya, karena ada juga yang tidak. Kulit perempuan yang hamil lebih halus dari kulit perempuan yang tidak hamil. Kelima, lokasi kulit. Lokasi kulit kita sendiri berbeda. Kulit paling tipis adalah kulit kelopak mata. Kulit tertebal adalah telapak kaki, sehingga tentunya tekstur daripada keduanya jauh berbeda. Selanjutnya lingkungan cuaca tropis, subtropis dan dingin menyebabkan kulit kita bereaksi terhadap cuaca tersebut dan kulit kita menjadi berbeda meskipun sehat. Jadi kita bisa lakukan itu, umpamanya orang Indonesia pergi ke negeri Eropa beberapa bulan, nanti kelihatannya akan kelihatan berbeda dengan orang Indonesia yang berada di Indonesia sendiri. Lanjutnya adalah tentunya penyakit kulit menyebabkan kulit rusak sehingga sangat berbeda. Eksim, kulit orang yang diabetes itu akan berbeda. Dan terakhir, last but not least, psikis. Kulit orang yang lagi stres akan sangat berbeda dari kulit yang tidak stres. Dan orang stres ini kebanyakan kulitnya banyak digaruk, luka-luka, rambutnya dicabut-cabut dan sebagainya sehingga pada botak. Nah, jadi bagaimana agar kulit kita cantik? Agar kulit kita cantik, fondasinya adalah kulit yang sehat. Tidak ada kulit yang sakit yang bisa menyebabkan aura kecantikan dari kulit. Jadi dasar pertama daripada kulit cantik adalah sehat dulu kulitnya. Jadi kulit yang cantik, bukan wajah yang cantik ya, menggambarkan kesehatan kulit kita. Kulit yang sehat sebaliknya. Kulit sehat pada seseorang punya kriteria yang berbeda tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari bahasan ini adalah yang bisa kita dapat dan kita terima atau kita bawa ke rumah. Kulit sehat secara fisik dan fungsi bisa dilihat, diraba dan diketahui dari luar, tidak terlalu susah. Kemudian kedua, kulit sehat dapat dipengaruhi berbagai faktor luar maupun dalam, seperti umur, rasial dan sebagainya. Dan kulit cantik hanya bisa dicapai dari kulit yang sehat. Jadi saya kira inti dari bahasan kita adalah demikian. Slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe dan tekan lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain.
Terima kasih. Salam sehat.